Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau agungkan, kita muliakan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita agungkan. Agung dan mulialah Tuhanmu. Berkuasa atas surga dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tanganmu. Dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Tuhan dari hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tanganmu. Berkuasa atas surga dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tanganmu. Dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, yang kudus, bangunan dari hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang bangunan dari hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Aja Tuhan, aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Aja Tuhan, aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Pada petang hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami merendahkan diri, mohon ampun atas setiap dosa kami.
Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, layakkan kami, supaya petang hari ini, malam hari ini kami boleh layak di hadapan untuk beribadah pada Engkau. Kami menserahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang berotoritas, Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ibadah ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Segala kuasa gelap penggunaan darah kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami follow Engkau Tuhan dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau bersama-sama bersuka cita. Kita percaya bahwa setiap kita diciptakan lebih daripada pemenang. Amin. Lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian Yesus jawabanku. Semuanya indah.
Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini atas segala kasih, anugerah dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami, dan kami bersama-sama Tuhan masuk di dalam ibadah, doa, dan pujian. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, kami bersama-sama akan duduk tenang untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami disiapkan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini boleh sungguh-sungguh Tuhan memberkati kami, boleh sungguh-sungguh menguatkan kami, mendidik kami, juga mengajar kami, untuk kami terus Tuhan disempurnakan melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, penuh dengan kekurangan kelemahan, Engkau yang mengurapi hamba, sehingga hamba boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasa urapan Roh Kudus sungguh-sungguh tercurah di dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kuasa gelap penghulu roh di udara yang ingin mengacau, kami bersama-sama bersehati, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari tempat ini dan hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Dengan penuh ucapan syukur, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersama-sama pada malam hari ini, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-18. Ulangan pasalnya yang ke-8, ayat 11 sampai 18, saya tunggu sampai Bapak Ibu mendapatkan. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dengan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya,
dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita mau memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-11 sampai 18. Di dalam dunia kedokteran kita mengenal yang namanya istilah atau satu istilah kedokteran namanya amnesia, yaitu bagaimana seseorang bisa kehilangan ingatan, ya. Bagaimana ketika seseorang mengalami satu benturan, mungkin karena kecelakaan atau mungkin karena sebab-sebab lain, sehingga di satu masa seseorang itu bisa kehilangan ingatan, sehingga tidak bisa mengingat baik saudara, baik istri, anak, dan lain sebagainya. Di dalam dunia rohani, kalau kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita simak pada malam hari ini juga berbicara tentang bagaimana seorang Musa memperingatkan kepada seluruh bangsa Israel, supaya bangsa Israel yang telah masuk ke dalam tanah perjanjian, sungguh-sungguh mereka boleh senantiasa memiliki satu hubungan yang erat dengan Allah, tidak melupakan Tuhan. Karena kalau kita melihat bersama-sama, kenyamanan seseorang atau keadaan atau situasi kondisi yang membuat seseorang kemudian tidak kekurangan satu apapun, itu akan bisa berimbas bagaimana orang tersebut bisa saja melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana supaya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dipanggil, dipilih, diselamatkan melalui pengorbanan Kristus, kita senantiasa hidup memiliki hubungan yang erat dengan Allah, hidup di dalam Kristus, dan tidak pernah meninggalkan Dia. Itu yang perlu kita bersama-sama perhatikan pada malam hari ini. Kalau firman Allah ini ditulis untuk mengingatkan bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak meninggalkan Allah, tidak melupakan Allah. Ketika mereka sudah menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka sudah hidup berkecukupan. Demikian juga kehidupan kita. Pada malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita bisa hidup di dalam segala situasi kondisi. Mungkin kita pada saat ini terpelihara oleh Tuhan, tidak kekurangan satu apapun. Tetapi nasihat firman Tuhan berbicara bagaimana kita senantiasa hidup di dalam Dia, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah melupakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya ingin membagikan 3 hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Bagaimana supaya hidup kita sebagai orang-orang percaya senantiasa ingat akan Dia, ingat akan Kristus, memiliki hubungan yang terus-menerus di dalam Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, yang ada di dalam ayatnya yang ke-11 sampai 13, ini berbicara tentang bagaimana kita berhati-hati
bagaimana kita waspada, atau bagaimana kita mawas diri. Kenapa demikian? Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak berhati-hati, tidak mawas diri, kita tidak berjaga-jaga, pada suatu masa bisa saja kita terpeleset. Saya ingin membacakan sekali lagi di sini firman Allah mengatakan ayatnya yang ke-11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dengan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapi dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Bapak Ibu Saudara, kenyamanan, kemapanan seringkali membuat orang kemudian lupa diri. Kalau saya pernah memperhatikan, ada salah satu idola di televisi yang mengikuti salah satu ajang yang namanya Indonesia Idol. Ya, semula orang tersebut adalah orang biasa, seorang pengamen yang terbiasa di stasiun, di jalanan, ya, di tempat-tempat umum. Kemudian dia mengikuti seleksi, dan ketika seleksi itu berlangsung ternyata salah satu juri begitu mengaguminya. Bahkan dia seorang diva Indonesia itu sampai terperangah dan akhirnya menangis karena dia mengagumi bagaimana bagusnya apa yang ditampilkan. Salah satu lagu yang dibawakan, sehingga dia lolos dan mengikuti terus kompetisi itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia keluar sebagai juara. Saudaraku, dari orang biasa, dari orang yang tidak pernah diperhitungkan, dan kemudian mencuat menjadi seorang superstar, menjadi orang yang sangat diidolakan, dikagumi banyak orang. Dan ternyata itu bukan membawa satu dampak yang baik dalam kehidupannya, tetapi ternyata malah membawa satu dampak yang begitu buruk. Dia mulai meninggalkan keluarganya, dia mulai hidup berfoya-foya, dia lupa bahwa dia datang dari tempat yang sederhana, dan rupa-rupanya ketenaran, apa yang didapat secara materi membuat kemudian dia lupa akan jati dirinya, dan akhirnya membuat satu kejatuhan. Rumah tangganya berantakan, dia berpisah dengan istrinya, dan akhirnya dia kembali lagi. Bukan menjadi seorang superstar yang dikagumi, tetapi dia kemudian jatuh terperosok ke bawah lagi, kembali menjadi seorang pengamen. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pentingnya bagaimana ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, kita senantiasa memiliki sikap hati-hati, waspada, mawas diri. Supaya apa? Supaya kehidupan kita senantiasa hidup di dalam kehendak Allah, bukan menuruti keinginan diri sendiri, tetapi bagaimana kita mau bergantung harap kepada Allah, berserah penuh kepada Allah. Karena dari situlah sesungguhnya bagaimana Allah mengangkat hidup kita, membawa hidup kita semakin hari semakin di dalam penyertaan Tuhan. Firman Allah mengatakan, diberkati orang yang mengandalkan kekuatan Allah, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebagai manusia sesungguhnya kita sangat terbatas. Kehidupan kita ini kehidupan yang sangat terbatas dan sangat rentan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah pentingnya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki satu penyerahan hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Allah.
supaya kita bisa menjalani hidup di dalam kekuatan Tuhan, sehingga kita bisa mencapai satu rencana dan kehendak Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26, mari kita akan lihat bersama-sama. 2 Tawarik pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ketiga, yang ke-26 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-4 dikatakan demikian. Ini tentang Raja Uzia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Allah mengatakan demikian, Uzia berumur 16 tahun, pada waktu ia menjadi raja, dan 50 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarinya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberhasilan seorang Raja Uzia sesungguhnya ketika hidupnya itu dibawa kepada Tuhan. Hidupnya diserahkan kepada Allah. Sehingga pimpinan Allah, kuasa Allah itu nyata di dalam seluruh kehidupannya. Tetapi kalau kita melihat bersama-sama, di dalam ayatnya yang ke-16, di sini dikatakan setelah ia menjadi kuat, di dalam ayat yang pasal yang sama, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata setelah Raja Uzia itu berhasil, kemudian bagaimana hidupnya dipakai oleh Tuhan, pemerintahannya menjadi kuat, bagaimana dia berhasil sebagai seorang raja, timbul satu kesombongan. Setelah ia menjadi kuat, firman Allah mengatakan, ia menjadi tinggi hati. Kesombongan itu kemudian yang mengakibatkan yang namanya kehancuran. Itu yang terjadi pada Raja Uzia. Itulah karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi introspeksi buat kita semuanya. Bagaimana kita mau bersama-sama hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita mau bersama-sama waspada, hati-hati, seperti nasihat di dalam firman Tuhan. Supaya apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, senantiasa kita syukuri. Karena itu satu kemurahan Tuhan, satu anugerah Tuhan, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Mari kita senantiasa waspada, hati-hati, mawas diri supaya tidak tergelincir. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17, di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh
kekayaan ini. Sudah saya singgung di poin yang pertama. Di poin yang kedua memang ini berbicara tentang kerendahan hati, sikap hati yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita memiliki kerendahan hati di dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Musa memperingatkan kepada bangsa Israel, supaya apa yang telah diperoleh itu semata-mata karena penyertaan Tuhan. Ayat 17, Musa memperingatkan kepada orang-orang Israel. Di sini dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, kalau beberapa saat yang lalu bagaimana di dalam penyampaian firman Tuhan, Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang seorang legenda tinju dari Amerika yang bernama Mike Tyson. Seorang petinju yang kuat, yang luar biasa, yang sangat ditakuti ya ketika dia meniti karir di dalam dunia tinju. Sampai dia memiliki 3 gelar sebagai pemegang gelar berat sejati. Ya, ketika dia ada di puncak karir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan bukan bagaimana dia mendisiplin diri, bagaimana dia bukan berlatih keras, tetapi ketika dia mau diperhadapkan dengan yang namanya Jim Buster Douglas, dia hanya seorang tukang karpet, maka kemudian yang dilakukan oleh Mike Tyson Dia bersenang-senang, dia ada di nightclub, dia tidak berlatih, dia meremehkan, dia percaya diri bahwa dia lebih kuat. Bahkan pasar taruhan yang ada di hampir seluruh dunia, tidak ada yang mengunggulkan seorang Jim Buster Douglas. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam arena ring ternyata berkata lain. Yang selama ini seorang Mike Tyson itu begitu ditakuti, begitu garang, begitu luar biasa. Tetapi hari itu menjadi hari yang sangat-sangat menyakitkan bagi seorang Mike Tyson. Walaupun dia berhasil merobohkan, tetapi Douglas bisa bangkit. Dan akhirnya dia memukul balik. Dan apa yang terjadi? Mike Tyson mengalami kekalahan pertama kalinya. Dan itu ternyata sangat-sangat mempengaruhi perjalanan karir di dalam dia bertinju. Dan di dalam pertandingan-pertandingan berikutnya kemudian dia mulai mengalami kekalahan dan bagaimana dia tenggelam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesombongan, tinggi hati yang membuat dia jatuh tergelincir dan akhirnya mengalami satu kemunduran, satu kehancuran di dalam karir, dalam dunia tinju. Di dalam kehidupan rohani juga demikian. Bagaimana kita menjaga hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita semuanya. Kalau kita lihat di dalam Filipi, mari kita akan lihat bersama-sama. Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, kita akan lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, firman Allah mengatakan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini adalah Tuhan Yesus, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saya sambung sampai ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita semuanya. Bagaimana Kristus, Dia yang sesungguhnya Allah sendiri, rela turun ke dalam dunia, turun mengambil rupa seorang hamba. Ini merupakan satu keteladanan, berbicara tentang kerendahan hati, bahkan bagaimana Dia mau taat, mau setia, sampai mati di atas kayu salib untuk menggenapi rancangan dan kehendak Allah di dalam kehidupannya untuk menebus manusia dari dosa. Dalam kehidupan kita, pada malam hari ini kita diingatkan bagaimana kita memiliki kerendahan hati, bahwa segala apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, semata-mata itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 18 mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Yang terakhir, jangan kita kehilangan fokus kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbagai situasi kondisi yang kita hadapi di dalam dunia ini bisa saja mengubah fokus kita kepada Allah, mengganggu. Tetapi kebenaran firman Allah pada malam hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Jangan kita melupakan akan Tuhan. Mari kita terus fokus kepada Allah. Jangan kita fokus kepada masalah. Kalau kita lihat, ketika Daud diperhadapkan dengan Goliat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau diperbandingkan apple to apple seperti itu, maka sesungguhnya seorang Daud tidak ada apa-apanya. Dia hanya seorang penggembala domba. Sementara seorang Goliat adalah seorang pendekar, seorang prajurit, seorang yang terlatih, senjatanya lengkap, pelindung dirinya lengkap. Sementara seorang Daud hanya membawa sebuah ketapel. Tetapi kalau kita lihat, fokus seorang Daud adalah bagaimana kuasa Allah yang bekerja di dalam hidupnya. Ketika orang-orang Israel ditantang, dihina siang dan malam, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menjawab dengan mengatakan, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan panah, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud tidak kehilangan fokus akan Allah Israel yang hidup, akan Allah yang penuh dengan kuasa, Sang Pembela. Dan kalau kita lihat, mungkin kalau dilihat dengan kacamata pandang secara jasmani, mana mungkin sebuah ketapel bisa membunuh seorang Goliat yang tinggi besar dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Hanya karena campur tangan Allah, hanya karena kuasa Allah yang bekerja dalam diri Daud, dan bagaimana Daud merespon, bagaimana juga Daud berpengalaman, bagaimana juga Daud berlatih, setiap hari berhadapan dengan singa, berhadapan dengan binatang-binatang buas. Dan itu menjadi satu keyakinan bahwa bagaimana Allah sudah bekerja dalam kehidupan seorang Daud ketika dia menggembalakan kambing domba. Dan hal itu juga kemudian terjadi di dalam medan peperangan. Pada saat itu, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan yang membuat seorang Daud kemudian bisa mengalahkan orang-orang tentara Filistin, mengalahkan Goliat, dan akhirnya orang-orang Israel mencapai kemenangan. Kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan kehilangan fokus kepada Allah. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi kondisi dunia yang tidak menentu. Tetapi itu jangan sampai
menggeser, jangan sampai mengganggu fokus kita kepada Allah, iman kita kepada Tuhan. Justru dalam situasi yang demikian, bagaimana kita harus semakin dekat, semakin erat, dan semakin hidup mengasihi Tuhan. Itulah firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengajak buat Bapak Ibu semuanya sebagai kesimpulan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Tetapi mari kita bersama-sama waspada, hati-hati, mawas diri. Yang kedua, miliki kerendahan hati di hadapan Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kita percaya Allah di dalam Yesus Kristus yang sungguh-sungguh bekerja nyata dalam hidup kita, yang membawa kita kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk kita mensyukuri akan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya kebenaran firman-Mu boleh terus membangun hidup kami, terus mengoreksi kami, mengajar kami, untuk kami terus disempurnakan di dalam Engkau. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh-Mu yang kudus, yang berkarya lebih lagi dalam kebenaran firman-Mu, sehingga setiap umat-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada, mereka boleh dibangun, dikuatkan, diingatkan, dimotivasi, dan diberkati dari kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucap syukur, kita berdoa untuk kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu boleh terus menguatkan hidup kami, mengajar kami, bahkan mengoreksi kami, dan memotivasi hidup kami, untuk kami boleh terus Tuhan bertekun untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang terus berkarya di dalam kebenaran firman-Mu bagi seluruh umat-Mu, sehingga kebenaran firman ini boleh menjadi berkat buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan responi firman Tuhan. Kita akan memujikan pujian yang mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh untuk kita boleh meresponi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Waktu selanjutnya kami serahkan Bapak Gembala yang akan membagikan pokok-pokok doa. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terus masuk di dalam firman-Nya. Kita song-song, kita lebih maju di dalam Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam doa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Biasanya saya akan mengakhiri dengan doa berkat, namun ini saya akan mengawali setelah saya nanti berdoa. Bapak Ibu di rumah masing-masing bisa mendoakan kegiatan-kegiatan gereja, ya, keperluan gereja, kita doakan bersama-sama, ya. Juga Pucang Gading kita doakan supaya kita punya TPB di Pucang Gading itu terus maju, bertumbuh semakin kuat. Yang penting kita doakan lebih daripada semuanya itu adalah tempat ibadah secara permanen, supaya Tuhan buka jalan bagi kita di Pucang Gading dapat mempunyai tempat ibadah yang permanen. Ya. Nanti Bapak Ibu berdoa untuk ya, saudara-saudara kita, jemaat kita yang sakit, ya, kita doakan. Kemudian yang lemah iman, ya, kita doakan. Orang-orang baru kita doakan. Lalu pemimpin-pemimpin gereja kita doakan juga, dari para diakon, pengurus gereja, dan pelayan-pelayan yang lainnya. Ya, kita doakan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mendukung doa untuk situasi, kondisi di negeri kita yang saat ini terus bertempur dengan virus corona. Ya, kita berdoa untuk pemerintahan supaya dapat menanggulanginya. Kemudian Bapak Ibu Saudara semuanya berdoa secara pribadi, ya, berdoa untuk keperluan pribadi. Saudara berdoa untuk keluarga, suami, istri saling mendoakan. Ya, kemudian masa depan, cita-cita, impian saudara, saudara doakan. Mohon kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan membuka jalan dan memberkati saudara semuanya. Jika saudara ada permasalahan, persoalan, saudara tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya, kita percaya bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita sudah bangkit dari mati. Sekarang ada di dalam tahta kerajaan surga dan juga ada di dalam hati kita. Kita percaya Dia lebih berkuasa dari segalanya. Dia lebih besar dari segala masalah persoalan saudara. Dia mampu dan sanggup untuk menolong saudara. Maka saudara tidak usah takut dan khawatir, terus berdoa kepada Tuhan untuk pribadi saudara. Ya, itu pesan-pesan saudara, dan saya akan mengawali doa ini dengan berdoa untuk gereja, jemaat, dan semuanya. Ya, mari kita untuk kepala kita akan berdoa. Saudara mendukung doa saya. Bapa di surga, Allah yang maha besar, maha kudus, maha mulia, Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi dan
di surga, ya, yang mengendalikan hidup ini, Allah yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan yang sudah membawa kami dalam kemuliaan-Mu. Sebelum kami melanjutkan doa permohonan kami mengucap syukur ya kepada Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati. Kami mohon ampun atas segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran yang kami lakukan. Semuanya supaya kami boleh berkenan untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Indonesia Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati, yang bertobat melalui gereja-Mu di tempat ini. Bahwa terus jemaat-Mu untuk semakin dewasa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia akan segala perintah-Mu, sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau mengurapi jiwa rohnya, sehingga terus menyala-nyala, semangat bergairah di dalam melayani Tuhan, yang menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari Tuhan memberkati pemeliharaan-Mu yang baik, yang sempurna, memberkati jemaat-Mu sehingga tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Bahkan Engkau memberkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, semua dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah. Ya, kasih Kristus ada di dalam keluarga, suami, istri, anak, membangun rumah tangga yang sejahtera, sukacita, dan bahagia di dalam Kristus. Sehingga menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat ini, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, kami berdoa untuk Pak Santoso, kami berdoa untuk Pak Yunus Amin Priyadi, kami berdoa untuk Bu Sarmo, kami berdoa untuk Ibu Tan Lisnio, kami berdoa juga untuk Ibu Dwi Astuti Harisandi. Kami mohon lawatan Tuhan atas mereka, jamahan-Mu atas mereka, mengangkat segala sakitnya, dan Tuhan sembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang lemah iman, ya Tuhan bangkitkan mereka, Roh Kudus menjamah mereka, sehingga mereka boleh mengalami pembaruan hidup dan kembali setia kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa, Tuhan berkati jemaat-Mu semuanya, berikan kuasa Roh-Mu untuk mereka menjangkau menjadi saksi-Mu, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. 350 jiwa kami rindukan untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, kami berdoa untuk para diakon, Tuhan urapi mereka semuanya, juga pengurus gereja dan seluruh pelayan-Mu, diberkati semuanya, sehingga mereka menyala-nyala semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan berkati semuanya, tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Kami percayakan semua di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintahan
yang saat ini menghadapi masalah virus corona yang menyebar di seluruh Indonesia ini pada khususnya. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan memberkati bangsa ini, memberkati para pemimpin kami, supaya para pemimpin kami mempunyai ide, mempunyai kemampuan untuk menghadapi virus corona ini dan menghalau virus ini keluar dari negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota Semarang. Ya, kami mengucap syukur kota yang kondusif, yang aman, tentram, yang damai. Kami berdoa untuk Bapak Wali Kota, kami berdoa untuk Pangdam, Kapolda, Kapolres, Kapoltabes, Kapolsek, semua dijamah, diurapi Tuhan, sehingga menjadi pemimpin yang terus dapat membawa warga kota Semarang ini hidup rukun dan damai. Khususnya di Kelurahan Tlogorsari Wetan, di mana gerejamu ini berdiri. Kami berdoa untuk Bu Lurah, kami berdoa untuk Pak RT, RW, LPMK maupun Babinsa. Semuanya diberkati Tuhan, diberi hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga dapat menyatukan warga ini untuk hidup berdampingan, baik gereja, masjid, masyarakat, hidup rukun dan damai. Juga kami berdoa untuk pemerintahan kami, ya, pemimpin kami semuanya, baik itu presiden, menteri maupun dan yang lainnya, pejabat lainnya. Kami mohon urapan-Mu, beri pemimpin kami hikmat dan urapan-Mu, sehingga dapat memimpin negeri ini dengan baik, khususnya Presiden Jokowi yang Tuhan sudah pilih menjadi pemimpin negeri ini. Urapan-Mu menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, biarlah Presiden Jokowi dapat memimpin dengan baik untuk menatur ekonomi, politik, hukum, keamanan, dan semuanya, dan dapat memimpin untuk menghalau virus corona ini dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau lindungi, naungi presiden kami dan pejabat-pejabat kami dari kuasa iblis, roh jahat, orang-orang jahat, kelompok-kelompok jahat, supaya dipatahkan kuasanya mereka, dan Tuhan melindungi para pemimpin kami, khususnya Presiden Jokowi, yang terus dapat membawa bangsa ini untuk lebih maju, hidup rukun dan damai, penuh dengan keadilan dan kemakmuran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Kami serukan doa ini di dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kiranya Engkau
bahagia